Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil dari praktikum kami yaitu Serelia. Adapun anggota dari kelompok 1 adalah Cindy Catalina Brutarigan dengan NIM 21006, Juandi Amoka Sembiring Depari dengan NIM 21009, Indri Ayu Sartika dengan NIM 21015, Davia Fidela Lutfi Anas dengan NIM 21062 dan Andreas Silotonga dengan NIM 21077. Yang pertama, latar belakang. Serelia adalah biji-bijian yang diperoleh dari tanaman padi-padian atau rumput-rumputan atau Gramineae. Serelia yang banyak ditanam di seluruh dunia adalah gandum, beras, jagung, jawawut, jali, oat, dan barley. Di Indonesia terdapat berbagai jenis serelia dengan berbagai warna, bentuk, ukuran, dan varietas yang sebenarnya potensial untuk menambah zat gizi dalam diet atau menu sehari-hari. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk dapat mengetahui berbagai karakteristik sifat fisik bahan pertanian, terutama serelia, dapat memahami fungsi dari pengamatan pada sifat fisik serelia, dan mengetahui rumus-rumus dalam mengetahui sifat fisik serelia. Manfaat praktikum adalah dapat memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai berbagai karakteristik dari sifat fisik serelia sebelum ingin membuat rancangan alat dan mesin pertanian. Adapun macam karakteristik sifat fisik bahan pertanian antara lain: A. Bentuk bahan. Bentuk bahan pada dasarnya berkaitan erat dengan varietas suatu tanaman. B. Book density. Book density adalah massa partikel yang menempati suatu unit volume tertentu. C. Luas permukaan. Luas permukaan pada pengukuran sifat fisik bahan pertanian cukup penting diketahui untuk dapat membantu dalam menentukan kecepatan terminal, drag coefficient, dan Reynolds number. D. Porositas. Porositas bahan dan gabungan sejumlah bahan curah termasuk berperan penting dalam pengeringan suatu bahan pertanian nantinya, karena mempengaruhi pergerakan cairan dan udara di dalam bahan atau bahan tunggal atau di selang bahan atau bahan curah. Yang E. Sudut curah. Sudut curah atau angle of repulse adalah sudut antara permukaan gundukan terhadap permukaan horizontal. Adapun pelaksanaan praktikum mengenai sifat fisik bahan pertanian pada serelia ini dilaksanakan mulai dari tanggal 16 September 2023 sampai dengan selesai. Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama jangka sorong, yang kedua timbangan digital, yang ketiga gelas ukur, yang keempat gelas berbentuk tabung, yang kelima kalkulator, yang keenam kamera atau headphone, yang ketujuh plastik, yang kedelapan buku, dan yang kesembilan air. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama ada beras putih, yang kedua beras merah, yang ketiga beras hitam, yang keempat ketan putih, yang kelima ketan hitam, keenam jagung manis atau eksotik pertiwi, yang ketujuh jagung pioner, yang kedelapan jagung tua bisi 18, yang kesembilan jali-jali atau barley, yang ke-10 padi darat, 11 padi IR 100, yang ke-12 sorghum. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang ukuran panjang, lebar, dan tebal dari macam-macam serelia. Yang pertama ada gabah IR 100 yang memiliki D mayor 9,084, D moderat 2,325, D minor 0,895. Yang kedua ada beras merah yang memiliki D mayor 6,17, D moderat 2,48, dan D minor 1,225. Yang ketiga ada beras hitam yang memiliki D mayor 6,285, D moderat 1,645, dan D minor 0,98. Yang keempat ketan putih yang memiliki D mayor 6,93, D moderat 1,965, dan D minor 1,06. Yang kelima ketan hitam yang memiliki D mayor 6,67, D moderat 1,96, dan D minor 0,88. Yang keenam jagung eksotik pertiwi yang memiliki D mayor 176, D moderat 47,26, dan D minor 24,242.
Yang ketujuh, jagung pioner yang memiliki D mayor 171, D moderat 30,082, D minor 18,446. Yang kedelapan, jagung bisi 18 yang memiliki D mayor 150,6, D moderat 39,6, dan D minor 29,14. Yang kesembilan ada jali-jali yang memiliki D mayor 5,2, D moderat 3,065, dan D minor 1,81. Selanjutnya gabah darat yang memiliki D mayor 8,305, D moderat 3,08, D minor 1,195. Yang ke-11 ada beras bastani yang memiliki D mayor 8,3, D moderat 1,32, dan D minor 0,92. Yang terakhir yaitu yang ke-12, yaitu sorghum yang memiliki D mayor 3,77, D moderat 4,465, dan D minor 1,355. Selanjutnya ialah tabel 2, warna dari macam-macam serealia. Yang pertama itu adalah bahan dari beras merah dengan warna merah tidak terlalu pekat. Nomor 2 ialah pulut putih dengan warna putih susu. Nomor 3 ialah pulut hitam dengan warna hitam. Nomor 4 ialah jali-jali dengan warna putih kekuningan. Nomor 5 ialah gabah IR100 dengan warna kuning keemasan. Nomor 6 ialah gabah darat dengan warna kuning pucat. Dan nomor 7 ialah jagung bisi 18 dengan warna jingga. Nomor 8 adalah beras bastani dengan warna bening pucat. Nomor 9 ialah jagung eksotik pertiwi dengan warna kuning keputihan. Nomor 10 ialah jagung pioner dengan warna jingga muda. Nomor 11 ialah sorghum dengan warna coklat muda dan nomor 12 adalah beras hitam dengan warna hitam. Selanjutnya ialah bentuk dari bahan-bahan serealia. Pada bahan beras merah, pulut putih, pulut hitam, gabah IR100, gabah darat, beras bastani, dan beras hitam berbentuk oblong atau eliptikal. Untuk jali-jali berbentuk oblong, untuk jagung bisi 18 berbentuk lonjong, untuk jagung eksotik pertiwi berbentuk lonjong, untuk jagung pioner berbentuk lonjong, dan untuk sorghum berbentuk reguler atau horizontal mendekati lingkaran. Keempat, yaitu berat dari macam-macam serealia. Yang itu pertama adalah 1, beras merah dengan berat rata-rata ialah 0,02 gram. Selanjutnya adalah pulut putih dengan berat rata-rata 0,04 gram. Selanjutnya adalah pulut hitam dengan berat rata-rata 0,02 gram, yaitu jali-jali dengan rata-rata 0,051 gram, yaitu gabah IR100 dengan berat rata-rata 0,04 gram. Selanjutnya adalah gabah darat dengan berat rata-rata 0,04 gram. Selanjutnya adalah jagung bisi 18 dengan berat rata-rata 170,04 gram. Selanjutnya adalah beras bastani dengan berat rata-rata 0,05 gram. Selanjutnya adalah jagung eksotik pertiwi dengan berat rata-rata 196,57 gram. Selanjutnya adalah jagung pioner dengan berat rata-rata 196,26 gram. Selanjutnya adalah sorghum dengan berat rata-rata 0,575 gram. Selanjutnya adalah beras hitam dengan berat rata-rata 0,445 gram. Selanjutnya ialah tabel 5, yaitu volume masing-masing bahan serealia. Yang pertama ialah beras merah dengan volume rata-rata 0,019 ml, pulut putih dengan volume rata-rata 0,0145 ml, pulut hitam dengan volume rata-rata 0,01696 ml, jali-jali dengan volume rata-rata 0,025473684 ml, gabah IR100 dengan volume rata-rata 0,0251 ml, untuk gabah darat dengan volume rata-rata 0,02 ml, untuk jagung bisi 18 dengan volume rata-rata 36,4 ml, untuk beras bastani dengan volume rata-rata 0,01 ml, untuk jagung eksotik dengan volume rata-rata 77,6 ml, untuk jagung pioner dengan volume rata-rata 89, untuk sorghum dengan volume rata-rata 0,0145 ml, dengan beras hitam dengan volume rata-rata 0,012 ml. Selanjutnya yaitu tabel Bob dan City, tabel luas permukaan, dan tabel resistif. Untuk menghitung Bob dan City dari jenis serealia digunakan rumus massa tiap sampel dibagi
jenis Serelia digunakan rumus Pi dg kuadrat, di mana dg yaitu rata-rata dari jumlahan D mayor, D moderat, dan D minor. Lalu tabel sphericity, di mana untuk menghitung sphericity dari jenis Serelia tersebut digunakan rumus volume tiap bahan dibagi 4/3 pi per pangkat 3, atau volume bahan dibagi volume bola. Dapat diketahui bahwa rata-rata dari pengukuran D mayor, D moderat, dan D minor yang paling besar dari beberapa jenis Serelia adalah jagung. Pengukuran ini penting digunakan untuk analisis pemisahan bijian dari bahan lain, kemasan, bahkan pengangkutan bahan dengan udara dan geradi. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan bahwa bentuk dari beras merah, ketan putih, ketan hitam, gabah IR100, gabah darat, beras bastani, dan beras hitam itu termasuk bentuk oblong atau diameter vertikal lebih besar dari diameter horizontal, dan eliptikal atau mendekati elipsoid. Sedangkan bentuk dari jagung dan juga sorghum yaitu lonjong dan regular atau horizontal mendekati lingkaran. Kesimpulan yang didapat dari pengukuran sifat fisik jenis Serelia yaitu Serelia merupakan suatu kelompok biji-bijian dari famili tanaman padi-padian atau rumput-rumputan, atau juga disebut dengan Gramineae. Dari jenis sampel yang terdapat pada praktikum ini yang bisa didapatkan di Indonesia seperti beras merah, beras putih, ketan hitam, ketan putih, jagung, dan gandum. Sedangkan di luar Indonesia atau negara lain seperti jenis OAT, barley, rie, quinoa, dan millet. Sifat fisik bahan merupakan ciri khas dari suatu produk pertanian yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tingkat penerimaan konsumen, di mana karakteristik sifat fisik bahan pertanian tersebut meliputi bentuk, ukuran, luas permukaan, volume, warna, penampakan, berat, porositas, densitas atau density, kadar air, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, pengamatan mengenai berbagai macam sifat fisik penting untuk diketahui, sebagaimana sifat tersebut masuk kepada salah satu sifat penting dalam mendesain mesin, struktur, proses, dan kontrol, seperti bentuk dan ukuran perlu digunakan untuk analisis pemisahan bijian dari bahan lain, kemasan, pengangkutan, dan luas diameter penting untuk menentukan kecepatan terminal, drag coefficient, dan Raynaud number. Kerapatan dan spesifik gravity digunakan untuk memisahkan produk dari bahan lain dan pengembangan meshing grading. Apalagi dalam hal warna, di mana warna dapat dilihat secara spesifik. Dengan adanya warna, maka untuk pemisahan produk juga sangat mudah. Baiklah, sekian dari presentasi kami tentang praktikum yang sudah kami lakukan. Adapun kurang katanya, mohon dimaafkan. Terima kasih.